ya, kan over confident atau kepercayaan yang berlebihan itu semakin malah justru menurunkan inner beauty. Jadi maksudnya kita bersikap yang biasa, kemudian tidak takut, tidak cemas, tenang, yaitu cakap secara personal. Kemudian cakap secara sosial, bagaimana kita berada dalam lingkungan yang ada di lingkungan kita. Tentu saja konflik itu pasti ada karena perbedaan di antara semua manusia, ya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut otomatis akan menimbulkan gesekan. Tetapi jika kita beranggapan bahwa perbedaan itu adalah rahmat ataupun memang sudah digariskan untuk menyeimbangkan semua yang ada di bumi, yang ada di lingkungan atau semesta, kita akan biasa saja menghadapi semua itu. Ya, jadi memang sudah ditakdirkan dan sudah secara kodrati, secara sunnah ilahi, bahwa manusia itu tidak ada yang sama. Bahkan kembar siam atau kembar monozigotik, ya, dengan satu zigot aja itu ada perbedaannya, baik dari emosionalnya ataupun dari wajah, pasti ada perbedaannya. Ya, kemudian dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, gesekan yang mungkin terjadi, bagaimana kita membawa diri dalam lingkungan sosial ini. Kemudian kecakapan akademik, jangan bersyukur sudah diberi kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan di luar sana. Mungkin mau sekolah aja susah, mau melanjutkan mungkin terkendala biaya, mungkin ada yang tidak mampu secara ekonomi maupun kepintaran, kecerdasan. Jadi sangat harus bersyukur, ya, menjadi diri Anda sudah bisa berada di lingkungan akademik, ya, di Poltekkes Kemenkes Semarang, sehingga setidaknya jenengan bisa lebih dalam akademik, ya. Karena kalau tidak disyukuri, berarti apa yang sudah Anda dapatkan menjadi diri Anda itu berarti jenengan berada pada fase yang belum bisa mensyukuri atau mengingkari nikmat tersebut. Nah, nikmat ini harus bagaimana untuk jenengan bisa cakap dalam akademik. Ya, semua tugas walaupun berat dilakukan, dikerjakan, ada aturan juga dilakukan, ditaati. Diri Anda, kalau kita sudah kenal diri kita sendiri, kelebihan dan kekurangannya, maka akan kita bisa untuk menghandle diri kita, bisa mengendalikan diri, ya. Bagaimana cara mengenali diri sendiri? Nah, kita harus bisa mengetahui personal skill kita, ya, dari potensi diri, kemudian bakat, minat, hobi, cita-cita yang mungkin saat ini masih ada di diri jenengan semuanya. Kemudian mengenali peran diri, karena kadang tumpang tindih, ya. Kadang peran sebagai anak, peran sebagai mahasiswa, peran sebagai kakak, peran sebagai anggota di sosial masyarakat, mungkin peran sebagai anggota mungkin Karang Taruna atau apa, peran yang lain yang membutuhkan kecakapan jenengan untuk membagi dan mengatur semuanya itu. Kemudian kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita harus tahu bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah. Yang harus disyukuri, kita diberi kelebihan, tidak boleh sombong. Bila kita diberi kelemahan, tidak boleh rendah diri, tapi sebagai semangat untuk memotivasi supaya kelemahan itu tidak merugikan bagi kita maupun orang lain. Unsur diri dari jasmani dan rohani.
Tidak semuanya sama, mungkin kulit saya hitam, saya berjerawat, mungkin seperti itu. Secara rohani, mungkin saya masih banyak kekurangan dalam beribadah, ya, atau kurang eh, khusyuk mungkin saat menjalani ibadah-ibadah saya, gitu ya. Jadi kita harus tahu, sehingga itu sebagai acuan, sebagai motivasi untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian semuanya ini adalah upaya untuk menumbuhkan kesadaran diri dan idealnya adalah mengenali diri. Itu yang pertama. Jadi harus kenali diri kita. Kalau dalam satu hikmah yang saya ini kan saya pernah dengar, man arafa rabbahu, ya, siapa yang mengenal Tuhannya maka akan bisa mengenal diri kita, dan saat kita mengenal diri kita bahwa kita itu bukan apa-apa, ya, jadi rusak, maka diri kita itu sebenarnya rusak, bukan hal yang kita punya kecantikan, kulit yang putih, mungkin yang mulus, itu hanya jasad yang akan rusak pada saatnya. Jadi tidak perlu disombongkan, tidak perlu dibela mati-matian karena hidup, karena semua yang pemberian ini adalah sebuah kodrat ilahi, atau semuanya tidak kekal atau tidak mewujud, ya, tidak kekal, semuanya akan rusak pada saatnya, dan yang kekal hanya Tuhan kita. Kemudian life skill, keterampilan dalam hidup, ya. Life skill itu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang umum yaitu secara personal, kemudian sosial, ya. Yang personal yaitu self awareness tadi, mengenali diri sendiri, dan life skill thinking, jadi berpikir bagaimana untuk kecakapan dalam hidup kita. Kemudian untuk sosial yaitu bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Apakah perlu kita untuk memaksa orang lain tidak mau bekerja sama dengan kita? Tidak perlu. Kita, kalau kita punya hal, ya, yang harusnya untuk sadar diri, menyadari, kemudian juga harus punya kompetensi, ya, dan kemandirian atau PD, bukan over PD, ya. Saya bilang jangan terlalu PD, itu juga nggak baik. Yang penting kita punya kemandirian, jangan bergantung pada orang lain. Kemudian life skill spesial yaitu secara akademik. Jadi akademik jenengan di sini menjadi seorang bidan, berarti spesial. Jenengan tidak maksudnya sudah spesifik menjadi seorang bidan dan tidak bisa untuk pindah menjadi dokter, gitu ya, kalau tidak sekolah dokter lagi, gitu. Jadi kalau hanya di sini berarti jenengan kejuruannya adalah seorang bidan, bukan seorang rekam medis, bukan seorang ahli analis, gitu, bukan apoteker, karena secara spesial jenengan sudah menempuh perjalanan di pendidikan yaitu menjadi seorang bidan. Yang selanjutnya, kecakapan hidup itu berguna untuk apa? Jadi yang pertama untuk mengatasi persoalan hidup dan kehidupan. Mungkin saat ini persoalan hidup jenengan hanya berbatas bagaimana cara untuk mengerjakan soal tugas, belum sampai bagaimana cara mencari atau bekerja, kemudian bertanggung jawab untuk keluarga, untuk orang tua, ya. Kemudian aspek pengetahuan, sikap, dan fisik dan mental, juga kecakapan kejuruan yang berkembang dengan akhlak peserta didik, ya. Misalnya jenengan ada aturan dan akhlak yang harus dijaga. Kemudian menghadapi tuntutan dan tantangan hidup. Ya, karena hidup adalah tantangan kita untuk menaklukkan ego, super ego. Kemudian harusnya bagaimana, ya, untuk hidup ini? Ya, musuh utama bukan orang lain, tapi musuh utama adalah nafsu dari diri kita sendiri. Itu yang bisa harus kita taklukkan. Ya. Boleh nggak ideal atau punya cita-cita? Boleh. Cita-cita yang baik, ya, untuk kehidupan kita.
itu boleh sekali dan harus, tapi tidak boleh panjang, yang angan-angan yang terlalu panjang, yang terlalu tinggi. Berpijaklah di bumi, walaupun kita bisa untuk berdoa, karena doa yang akan melangitkan semua yang kita harapkan. Ya, jadi intinya walaupun dengan pendidikan jenengan yang lebih tinggi dari yang lain, dari teman-teman Anda mungkin, tidak perlu yang ada disombongkan. Kemampuan dan keberanian untuk menghadapi semua masalah dalam kehidupan harus proaktif, artinya harus kreatif mencari solusi sendiri, karena hidup ini kita bagaimana untuk menghadapi semua hal yang kita hadapi di kehidupan. Bekal menghadapi ada memecahkan masalah hidup pribadi yang mandiri, warga masyarakat maupun warga negara. Jadi kita bisa mandiri, bisa mencari kreativitas yang baik sehingga kita mampu survive atau hidup dalam keadaan apapun. Kecakapan personal yaitu kesadaran diri bahwa kita adalah makhluk Tuhan, sehingga kita makhluk Tuhan, artinya kita bukan ateis atau yang tidak percaya Tuhan ya. Ini ada yang tidak beragama, semuanya ya. Karena kalau kita lihat sosial media itu banyak sekali orang yang tidak mempercaya adanya Tuhan, bahwa dia adalah super ego atau dia sendiri yang sangat hebat gitu ya. Kemudian makhluk sosial, kita berada di lingkungan. Kalau dengan hidup di wilayah, di lingkungan, baik di perumahan maupun di pedesaan atau yang tidak di perumahannya, kita berada di lingkungan masyarakat. Dan kita makhluk lingkungan, makanya kita membutuhkan lingkungan, kita butuh tanaman, butuh udara, butuh matahari untuk semua kehidupan kita. Maka kita harus juga mampu untuk menjaga lingkungan tersebut. Ya, jadi semesta yang ada di lingkungan kita itu juga semuanya merupakan makhluk yang sama dengan kita, punya Tuhan, punya hal yang dia harus kodratnya sebagai tumbuhan, sebagai hewan. Maka kita juga harus bisa bersinergi dan ya menjaga buang sampah tidak di sembarangan. Karena pernah melihat iklan itu ya, saat membuang sampah, misalnya pelepah pisang itu dibuang di tempat sembarangan gitu, malah akhirnya kembali ke kita sendiri, itu kembali ke orangnya yang membuang. Jadi kalau misalnya kita menyampah itu atau membuang bekas atau apapun ya di tempatnya. Ya, contohnya buang mantan pada tempatnya gitu ya, tempat sama gitu ya, jangan gitu ya. Kemudian kemampuan melihat potret diri, jadi tahu potensinya. Ya, ini tadi konsep diri, citra diri yang ideal itu seperti apa? Kita punya harga diri dan jati diri. Ya, kita punya jati diri kita yang kita harus tetap untuk pegang ya dalam hidup dengan apapun. Kadang orang yang baik di depan bukan berarti dia baik di hatinya juga. Kadang banyak teman yang menusuk dari belakang gitu. Nah itu juga konsep diri kita. Kalau kita punya konsep yang baik, citra diri yang baik, maka semua apapun itu ya harus orang gitu ya. Biarkan, terserah, nanti akan sehat sendiri juga. Jadi citra diri yang positif, kunci sukses secara alamnya, menghargai diri sendiri, mengenali diri, berpikir positif, melakukan yang terbaik, memandang kritik sebagai penyempurna, jadi jangan takut kalau dikritik, kemudian mendekatkan diri pada Allah atau pada Tuhan, ya, yang pada Tuhan yang menjadi kita sembah atau kita sebagai abdinya. Ya. Jadi konsep diri merupakan bagian penting dalam kepribadian. Jangan takut, kita wanita walaupun dibilang lemah, tapi kita juga punya pegangan yang kuat dalam hidup. Ya, kita bisa melakukan mungkin yang orang lain nggak bisa lakukan, laki-laki nggak bisa lakukan, kita lakukan. Itu lebih ke pemberdayaan kita sebagai seorang wanita, sebagai perempuan yang cerdas, yang cantik, secara outer maupun inner, ya kita lakukan dan kita punya citra diri yang baik. Semangat dan tetap menjadi pribadi wanita yang baik, yang menjadi tauladan.
Kalau ada untuk siapa? Minimal untuk anak kita nantinya. Ya, jadi untuk suami, untuk anak, anak itu akan melihat ibunya, melihat orang tuanya, ya. Jadi kembangkan diri yang positif, ya, gitu. Kemudian bagaimana sih ada hal yang perlu kita perhatikan untuk mengungkapkan atau membangkitkan kekuatan di dalam. Yang pertama adalah kekuatan pikiran, dan yang kedua adalah kecerdasan emosi. Jika kita bisa mengendalikan ini, mungkin kita akan bisa menjadi pribadi yang tangguh, yang baik, yang berpikir secara baik ya. Kekuatan pikiran dan kecerdasan emosi. Ya, kekuatan pikiran sekarang. Kekuatan pikiran itu adalah kecerdas kali ya. Kekuatan pikiran. Kalau kita kadang berpikir, kadang sesuatu hal yang kita pikirkan itu terjadi. Kadang sesuatu yang kalau kita bisa mengasah diri kita ya, mengolah rasa, hati, pikiran yang positif, yang jernih, akan melahirkan sugesti dan perbaikan dalam hidup. Ya, kalau kita negatif thinking, maka yang terjadi adalah ya negatif terus yang ada dalam hidup ini. Jadi apapun yang terjadi kita positif thinking aja, karena semuanya tidak ada yang mengubahkan, tidak ada yang menggerakkan apapun di dunia ini tanpa kekuatan dari Tuhan. Ya, bahkan saya bilang seperti ini aja, kalau saya nggak diberikan kekuatan ataupun nggak diobahkan, digerakkan oleh Allah, saya tidak akan bisa ngomong. Jadi kalau kita sudah punya sugesti yang positif, yang baik, maka jalan kita ke depannya itu juga akan lebih baik. Kemudian pikiran yang terganggu bisa menyebabkan komposisi kimia otak terganggu. Ya, jadi di dalam otak itu juga ada sinaps, reseptor, kemudian kimia di otak ya, ada reaksi kimia di otak. Karena ada kaitannya dengan susunan-susunan di saraf otak. Kalau kita pikirannya terganggu, maaf, kalau kita sugestinya negatif, pikirannya negatif, maka di otak itu juga akan terpengaruh. Semua penyakit di dunia yang tidak bisa yang sering terjadi, saya kira itu berasal utamanya dari pikiran kita. Kalau pikirannya positif, dalam keadaan apapun yang tidak baik juga dalam hidup ini, bukan hanya keadaan yang senang, tidak yang bahagia, tapi juga keadaan yang tidak sesuai keinginan kita. Kita positif thinking, semua ini adalah ujian, semua ini adalah hal yang harus dihadapi sebagai manusia, ya. Jadi memanusiakan diri kita itu semuanya akan berasa biasa aja dalam hidup, ya. Jadi orang penyakit pikirannya cemas, takut, sedih, itu sumber utama semua penyakit, baik kencing manis, jantung, tekanan darah tinggi, ya, itu banyak dari sumber adalah pikiran. Atau tambah tua gitu sebelum umurnya, rasanya misalnya umurnya baru 20 tahun tapi kelihatannya seperti 30 tahun itu, atau 40 tahun seusia saya gitu ya. Jadi sumber utamanya ada di otak atau di pikiran. Banyak orang yang nggak kuat dengan tekanan hidup atau masalah yang dialami ya, entah dari keluarga ataupun dari yang lain. Bahkan mahasiswa banyak yang sampai melakukan tindakan kekerasan pada dosennya itu ya, karena tekanan dalam kuliah gitu. Tugasnya rampung-rampung seperti kasih ibu sepanjang masa gitu ya. Jadi belum selesai ini tambah lagi. Jadi kasih ibu itu sepanjang masa. Jadi tugas kuliah juga sama seperti kasih ibu ya. Ada aja. Sekarang bikin resume, besok bikin video, besok lagi bikin apa lagi. Kayaknya tidak berhenti sepanjang hidupmu gitu ya. Jadi dulu kayaknya saya juga berpikir seperti itu saat saya jadi mahasiswa, sama kayaknya. Dosen A
Bu ini nih suruh bikin resume, suruh bikin video macam-macam, terus Bu yang lain misalnya Bu B kasih materi tentang apa, tambah lagi, kuliah lagi, kayak bosan sekali hidup ini gitu. Belum lagi nanti kalau yang tingkat 3 mau skripsi atau mau KTI atau tesis gitu, atau tugas akhir. Kayaknya mengusulkan proposal salah, terus direvisi, terus kayaknya mau di ini aja, nggak ACC nggak ujian-ujian gitu. Kayaknya dosennya ini mau disantet aja ini kayaknya. Itu hal yang hal yang um, ya ya mungkin pernah pernah kucikan ya gitu ya. Jadi saya sering mendengar keluhan mahasiswa juga ya, atau ada tetangga, kemudian orang lain yang ini enggak ACC gimana caranya itu, kayaknya sudah mau putus asa dalam hidup. Bahkan di mana itu ya, yang dosennya sampai dibunuh oleh mahasiswanya karena nggak selesai-selesai itu, karena saking gemesnya ya dalam hidup ini. Bayarnya juga kalau nambah semester juga bayar. Ya, seperti itu. Jadi cakaplah dalam kehidupan ya. Gak apa-apa, harus bisa komunikasi. Iya, kalau kita banyak hal yang harus kita hadapi. Dengan semua hal itu kita harus bisa bersikap yang bijak. Oke, komunikasikan dengan baik. Kalau ada hal yang perlu disampaikan, mungkin perlu privat, perlu hal yang privasi, ya bisa japri atau bisa komunikasi. Jangan punya PA, nanti kalau ada apa-apa silahkan komunikasikan sebagai salah satu cara untuk menghadapi masalah dalam perkuliahan ataupun dalam kehidupan. Oke. Kemudian kekuatan pikiran ini juga melahirkan rona kecantikan yang bersinar. Jadi kalau pikirannya teratur, nggak kemana-mana gitu ya, atau pikirannya bahagia terus gitu, walaupun nggak punya uang tetap bahagia ya. Jadi akan memunculkan kebahagiaan yang bersinar, bersih, cerah, menyenangkan gitu ya, nggak kusam. Jadi kadang orang kalau banyak tekanan ya memang kadang wajahnya akan kelihatan. Saya kadang juga akan kelihatan kalau saat banyak hal yang mungkin beban gitu ya, yang mungkin akan kelihatan. Tapi setelah itu juga kita pasrahkan lagi. Itu normal manusia. Kemudian kekuatan pikiran melahirkan optimisme yang bisa mengalir di sekitarnya. Jadi auranya positif, memancarkan aura positif, bukan auranya kok negatif. Karena kok kusam gitu ya. Ternyata hidup ini harus banyak hal yang dihadapi. Hal itu yang memunculkan kita itu mau seperti apa kok dalam hidup. Ini mungkin jenengan bisa bisa terasah dengan setiap cobaan yang jenengan dapatkan gitu dalam hidup. Ya. Kemudian kekuatan pikiran yang baik melahirkan pancaran emosi yang baik. Kekuatan pikiran bisa melahirkan pengenalan dan pemanfaatan potensi diri, jadi potensinya akan keluar. Kemudian sumber kekuatan pikiran atau inner beauty itu bisa didapatkan dari kita beribadah. Kalau kita Islam ya dari sholat. Kita khusyuk saat kita menjadi hambanya. Kita pasrahkan semua di doa-doa kita ya. Jadi semua yang memberikan ujian adalah yang di atas, dan kita tidak diuji melebihi apa yang kita mampu. Jadi dengan misalnya kok cobaannya berasal banget, berarti di uji oleh Allah itu berarti jenengan mampu untuk menghadapi itu. Kemudian seseorang yang kurang memiliki kecantikan fisik tidak mustahil tetap dapat tampil menarik. Ya, jadi kalau aku kok hitam gitu ya, saya kok hitam gitu ya, apakah saya itu punya inner beauty atau enggak? Tidak mustahil. Jadi semuanya bisa tetap tampil menarik jika kita mampu memanfaatkan kekuatan dan potensi dalam hidup kita yang ada di diri kita. Saya kok nggak tahu potensi saya apa ya? Saya kok nggak punya keterampilan apa-apa, ini saya gimana ini gitu. Nah, semuanya saya juga sama, saya kok nggak punya potensi apa itu dalam hidup. Mau usaha juga nggak bisa, mau jualan juga nggak bisa itu ya.
apa saja ini yang harus saya lakukan gitu dalam hidup. Ya, kita punya potensi itu, kita kenali diri tadi. Ya kok potensinya senangnya nyanyi gitu. Ya, mungkin bisa menjadi seorang penulis lagu atau apa itu ya. Saya kok senangnya nulis poem atau puisi ya, tulis aja mungkin jadi buku. Ya, kemudian eh, apalagi kalau lagi patah hati itu kan puisinya banyak itu. Nanti akan jadi satu buku ya, setiap kali merasakan sedih nulis nulis nulis. Banyak sekali sekarang yang menjadi eh, apa ya, ada kelompok menulis untuk apa remaja, ibu-ibu itu ada ya. Jadi kumpul di situ mungkin akan menambah potensi gitu ya. Tulisan saya itu baik, banyak yang membeli dari kehidupan saya misalnya ditulis sebuah cerpen atau apa itu saya juga suka untuk membaca. Ya, kalau nulis saya nggak bisa, mungkin saya senang membaca yang ya kayak gitu. Ya, mungkin saduran, apa cerita-cerita yang mungkin fiksi juga saya suka. Jadi suka membaca yang seperti itu. Sehingga muncul nih inisiatif untuk hidup itu seperti apa. Kemudian lanjut yang kedua adalah kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu kemampuan kita untuk melihat, mengamati, mengenali, bahkan mempertanyakan pada diri sendiri. Kok piye yo saya kok emosi terus ini harus gimana untuk menahan gitu. Kecerdasan emosi tidak hanya berfungsi untuk mengendalikan diri, tapi mencerminkan kemampuan dalam mengelola ide, konsep, atau karya. Sehingga banyak diminati oleh orang banyak ya tadi ya. Ini emosi saya sedang sedih ini, emosi saya sedang sedih karena ditinggal putus ini, saya ini harus gimana ya. Tulis gitu, apa yang mau ditulis. Kayaknya eh, hidup ini sudah sangat membosankan atau apa, nah ditulis. Nanti kalau sudah healingnya menulis itu ya, ya nanti kalau punya ide-ide yang bagus bisa dijadikan tadi buku itu untuk mungkin yang lain yang apa ya, yang merasakan hal yang sama itu sama, oh ini bagus tulisannya, ini sesuai kenyataan atau apa gitu. Ya, kemudian yang ketiga dalam kaitannya dengan kecantikan, kecerdasan emosi ini juga memberikan penampilan diri secara sosial yang baik ya, dan mampu mengubah citra pandangan orang lain. Jadi dulu misalnya kita bisa berubah. Jadi dulu kita dalam pandangan orang lain itu selalu tidak baik. Atau kita juga kadang tidak bisa menahan baik rasa emosi kita yang marah, sedih, bahagia. Kemudian kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, maka akan merubah pandangan orang lain tersebut. Jadi keluar inner beauty-nya, kecantikan di dalam tubuh hati kita. Ya, itu bisa berubah. Kita itu dengan kehidupan bisa adaptasi. Gitu ya. Kemudian selanjutnya uh, tiga jenis orang yang bisa mengatasi emosi. Jadi yang pertama itu orangnya selalu ikut larut dalam kesedihan. Itu tipe orang yang pertama. Jadi kalau sedih itu dirasakan terus ya, tenggelam dalam masalah. Masalahku iki carane, gimana caranya. Kemudian dikuasai oleh emosinya. Ini tipe orang yang pertama. Jadi wes aja mek aku jadi sedih, aku jadi ini. Nah, itu emosi. Yaitu yang pertama, tenggelam dalam emosinya. Kok yuk, aku iki ora ngerti nggak ada duit, terus putus meneh, terus apalagi. Nah, itu tugasnya akeh, wah pusing. Kayak kepalanya itu keluar asap yang sampai Gunung Semeru aja itu kalah gitu ya dengan asapnya itu misalnya. Nah, ini orang yang dikuasai oleh emosi dan permasalahannya. Kemudian seringkali mereka merasa kalah dan secara emosional lepas kendali, nggak punya kendali. Omongannya kadang menyakiti orang lain, bahkan sebenarnya orang itu mau mendekati, itu mau membantu, ternyata kena semprot gitu ya, kena semprot malah justru eh, apa kena emosinya nih, itu mending usah gitu. Atau kadang orang itu memang ya kita harus bisa untuk ya, hidup ya. Kalau kita sudah nyaman dengan diri kita, udah tahu. Nah, mungkin kita ya kadang harus bisa menjaga gitu. Menjaga diri, menjaga pergaulan. Jangan semuanya maka kita harus banyak yang kita harus kuasai diri supaya nggak menyakiti orang, dan juga
tidak tenggelam dalam permasalahan kita. Mungkin jangan melihat saya itu tidak punya masalah gitu, tapi di luar itu saya nggak tahu masalah saya itu banyak sekali gitu ya. Tapi enjoy aja dalam hidup karena hmm, semuanya punya solving atau pemecahan masalahnya. Dan satu hal, kalau kita berniat baik, maka kita akan diberikan jalan yang baik juga. Saya prinsipnya eh, semoga ya hati kita itu selalu bersih ya dari hal-hal yang negatif, ingin merugikan orang lain, ingin paling menang sendiri, ingin paling di depan sendiri itu jauh-jauhkan dari ini. Jadi diri sendiri aja, dan kita mungkin ada yang inginnya di depan, ada tipe orang yang selalu ingin di depan, kamu belakang saya pokoknya, saya duluan yang maju, itu ada juga yang bagus ya sekarang itu yang penting ada yang mau, ya itu aja gitu, biarin aja dia gitu ya. Kemudian ada juga yang sekarang yang kedua ini ya, tipe orang yang pasrah. Orang yang pasrah itu dengan semua keadaan ya biarin aja, terserah. Atau kita pasrahkan lagi pada yang kuasa setelah kita melakukan usaha. Kemudian orang yang ketiga adalah orang yang sadar diri, peka akan suasana hati mereka ketika mengalami ini, saya sedang sedih, saya akan melakukan apa untuk apa ya, merecover ataupun menyembuhkan rasa sedih itu. Dan mungkin ada yang nyanyi, ada juga yang harus melihat alam sekitar, ada yang nangis, itu wajar, biasa aja. Jadi biarkan aja menangis atau mengeluarkan itu, tapi tidak boleh berlarut-larut seperti orang tipe yang pertama. Ya nangis yang pertama itu biarin aja, karena kita wanita kadang harus menumpahkan dengan tetesan air mata gitu ya. Kalau sudah seperti itu, ya mungkin akan lega ataupun plong, kemudian harus hadapi apapun yang ada di depan kita. Karena kita nggak bisa menghindar, kita harus coba untuk keluar dari apa yang menjadi permasalahan itu. Ya dengan kita tetap berdoa, semoga kita diberi kekuatan. Nggak mungkin kita bukan orang yang hebat. Pandangan apapun dari orang yang memandang kita itu, kita nggak mungkin seperti itu kalau kita nggak diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah. Ya, kemudian yang ke selanjutnya, rumus ini ada rumusnya, ini saya baru baca ini ya. Terus rumus sukses untuk membangkitkan inner beauty itu seperti apa? Jadi hasrat, semua orang ingin cantik dalam dirinya. Jadi nggak ada orang yang nggak pengen cantik. Ada yang nggak pengen cantik, pengennya ganteng gitu, nggak ada kan ya. Sebenarnya pengennya cantik. Ya pengennya menjadi orang yang cantik, inner beauty-nya. Kemudian visinya adalah mencapai titik keselarasan dalam tubuh. Ya, ini bisa dipelajari. Mungkin kalau kita belum menemukan guru atau menemukan hal yang bisa menyeimbangkan titik keselarasan dalam diri ini, apa maksudnya, kita harus ya selalu belajar ya menyeimbangkan diri tadi ya. Jadi kita punya jasad, punya ruh, dan punya spirit ya, body, mind, and soul atau jiwa. Nah, aksinya gimana untuk meraih sukses dalam membangkitkan inner beauty? Jadi ada 7 langkah ini ternyata dalam satu literatur itu. Jadi apa saja? Yang pertama adalah berpikir positif. Positive thinking ya, positive thinking dalam kehidupan. Apapun keadaannya. Jadi dicari positive thinkingnya apa ya? Kok saya diberikan hal ini itu dalam hidup? Cari, jangan Gusti Allah ki kok ora sayang karo aku mending babar belas. Kok aku dikai ujian kok ngene. Gusti Allah ki memang ora ora sayang, wis ora 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 apik banget gitu misalnya. Itu sudah negative thinking. Ya, pada orang lain, kok kamu jahat sama saya itu ada apa gitu misalnya. Itu kita walaupun orang lain mungkin punya hal yang negatif sama kita gitu, carilah kebaikannya ya. Jadi tetap misalnya kita punya orang yang tidak suka sama kita ya, karena orang tidak selalu
ya, senang, kemudian punya iri hati juga mungkin ada. Ya, kalau iri hati mungkin akan menjadi hal yang positif, mungkin kita juga punya iri sama orang lain. Jadikan hal itu sebagai motivasi kita untuk belajar, untuk memperbaiki. Oh ya, berarti dalam hidup ini tidak stagnan, dinamis, ya. Kemudian setelah itu gaya hidup yang bersih dan indah. Tidak harus mewah, kita harus biasa aja. Malah justru tampil yang cantik itu, yang elegan itu adalah yang simple dan sederhana. Itu dari kemarin saat ikut capacity building seperti itu dari mentornya ya. Nah, mungkin kita pakai jilbab yang harganya paling saya ini 20.000 atau 25. Tidak perlu yang sampai apa bling-blingnya semuanya gitu. Bling-bling harus ada mutiara manikam manikam dalam jilbab kita ataupun baju. Kalau kita di tempat yang misalnya harus kayak pesta ataupun menghadiri undangan ya yang yang nyaman dan sopan gitu ya. Kemudian bersih ya, kita wanita ya mandi, ganti celana dalam, ganti BH, kemudian yang indah pakai ya mungkin pakai menyesuaikan diri dengan hal yang ini ya yang ada di lingkungan kita. Tidak perlu mewah, tidak perlu sampai hutang-hutang ataupun tasnya harus yang bermerek atau branded gitu misalnya. Sesuaikan dengan apa yang kita punyai, budget kita itu berapa. Ya, tidak sampai minta orang tua aku harus belikan yang brandednya harus Louis Vuitton yang asli. Tidak mau yang apa KW, KW-nya sudah KW 5 lagi atau malah KW-KW-an gitu. Nah, itu sudah di luar di luar ke apa ya, di luar kita peran kita hanya sebagai bukan hanya maksudnya masih sebagai seorang mahasiswa itu. Ya, kemudian sehat jasmani dan rohani. Ya, dari pikiran tadi, walaupun tugasnya banyak, ya caranya untuk membagi waktu antara tidur, kemudian mengerjakan tugas dan uh, apa ya, tugas kuliah dan semua hal yang ada di lingkungan jenengan. Jangan disuruh bu ini harus tidur, makanya tidur terus, tugasnya nggak jadi-jadi malahan gitu. Kemudian mampu menekan kecenderungan untuk menang sendiri. Nah ini saat kita berada di lingkungan sosial, di tempat-tempat, nah ini tekanlah kecenderungan ingin menang sendiri. Pokoknya aku yang maju, nggak mau yang jangan kamu saya dulu, ya kayak gitu. Nah ini malah justru dipandang tidak bagus ya. Artinya motifnya pengen paling di depan gitu. Nah itu kayaknya untuk pribadi yang unggul malah justru tidak baik ya. Jadi tekanlah kecenderungan untuk ini. Tapi ya benar anak maju ya aku ojo carry ya jangan. Kita misalnya seperti itu ya mungkin dilakukan voting siapa dulu atau yang mampu dulu dengan hal tersebut. Selalu berkata jujur. Nah ini kadang banyak hal yang untuk meraih yang paling pertama kadang kita membohongi atau tidak jujur. Nah ditanya mau kemana, mau ke apa ke Semarang, ternyata jawabannya mau ke Pekalongan ya itu beda lagi ya. Kemudian nggak jujur, nah ini jangan. Wanita yang baik adalah yang jujur, artinya benar ya, tapi tidak harus kamu apple, kamu jelek atau apa, nah ini malah sangat sangat apa ya jujur sekali misalnya. Artinya jangan licik gitu ya, kita harus jujur dan mampu untuk benar, selalu menepati janji. Kalau udah janji misalnya harus sudah pernah berjanji ya ditepati. Kemudian kalau harus reschedule ataupun tidak bisa ya komunikasikan dengan baik, selalu memegang amanat. Jadi kalau sudah diamanati sesuatu hal misalnya jangan bilang siapa 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 ya, itu kan amanat ya, jangan disampaikan, malah justru menjadi sumber utama penyebaran hibah atau gosip ya. Jangan ya, walaupun ini bisa menjadi ternyata yang ngomong itu ngomongnya kemana-mana, ternyata jangan bilang-bilang
kita sudah nggak ini, ternyata orang lain yang bilang, itu sudah bukan kita lagi ya, biarin aja seperti itu. Kadang seperti itu, itulah wanita. Kemudian lanjut, jati diri siapa aku, ya ini moral, bahwa moral itu kebiasaan adat yang ada di lingkungan kita mengatur tingkah laku kita. Oke, yang sedih, kemudian yang lain akan dipraktekkan di video jenengan semua ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini?